Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan selamat pagi bagi Anda yang baru menyaksikan segmen Market Buzz. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah pada perdagangan kami setelah menyentuh level intraday dan penutupan tertinggi di sepanjang masa. Koreksi terjadi di tengah sentimen kekhawatiran terjadinya krisis konstitusional pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendapat penolakan dari Badan Legislatif DPR RI. Indeks harga saham gabungan atau IHSG turun setelah menguat dalam 4 hari perdagangan beruntun dengan menembus rekor tertinggi baru baik secara intraday dan posisi penutupan. Di Kamis IHSG melemah 0,87% ke level 7.488,68 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Seluruh indeks sektoral melemah bersama dengan IHSG. Sektor infrastruktur tumbang 1,50%, sektor teknologi anjlok 1,40%. Sektor barang konsumsi non-primer merosot 1,24%. Sektor transportasi dan logistik turun 1,23%. Dan sektor keuangan melorot 1,19%. Meski melemah, IHSG tercatat masih menguat 1,07% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun IHSG masih menguat 2,97%. Dari sisi saham, emiten perbankan raksasa menjadi penekan terbesar IHSG. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI sebesar 25,6 indeks poin. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBSIA sebesar 9,9 indeks poin. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI sebesar 8,2 indeks poin. Dan saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI sebesar 7,4 indeks poin. IHSG merana di tengah makin manasnya aksi demo terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Perubahan yang dimaksud ambang batas dukungan partai politik dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada dan juga syarat usia diprediksi dapat jadi salah satu resiko. Hal ini dikhawatirkan memicu krisis konstitusional pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang potensial mengubah peta kontestasi pemilihan kepala daerah mendapat penolakan dari Badan Legislatif DPR RI. Kondisi ini membuat para pelaku pasar yang tengah menikmati gelombang bullish terdorong sentimen suku bunga acuan Federal Reserve yang berhasil menggerak nilai rupiah menguat terbesar di Asia sepanjang Agustus. Dan IHSG new all-time high mulai meningkatkan kewaspadaan. Dilansir dari Bloomberg News, Wells Fargo, bank investasi unggulan asal Amerika Serikat menilai ada kemungkinan sentimen terhadap rupiah dan obligasi pemerintah akan dipengaruhi kemunculan kerusuhan politik, meski kemungkinan berlangsung tidak lama. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya pemirsa, dan kami merangkum beberapa sentimen utama di sepanjang perdagangan kemarin pemirsa ya, dan mungkin masih akan berdampak untuk perdagangan hari ini. Di antaranya ada demo tolak RUU Pilkada di DPR yang sempat ricuh. Kemudian ini juga berpengaruh ke rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa yang anjlok 100 poin mendekati level 15.600 setelah sebelumnya sudah menguat di 15.400-an. Kemudian ada dari emiten Bank BNI atau BBNI mencatat laba 10,7 triliun rupiah, naik 3,8% semester 1 2024. Nanti akan kita ulas, tapi sebelumnya kita beralih ke agenda ekonomi sebagai berikut. Jumat 23 Agustus 2024 ada IHK inti Jepang year on year dan di bulan Juli, IHK inti Singapura year on year dan di bulan Juli, cadangan devisa dari India dalam dolar Amerika Serikat. Sementara dari Amerika Serikat pemirsa ada pidato Ketua Dewan Gubernur Fed Jerome Powell. Itu dia beberapa agenda ekonomi global yang patut menjadi perhatian. Kemudian dari dalam negeri pemirsa ada agenda emiten, ada IKBI atau IKBI RUPS, berikut juga ada SOMI, kemudian ada MLPT DPS dividen tunai interim. Update dari Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa, apakah mengikuti pergerakan dari Bursa Amerika Serikat yang bergerak di teritori negatif? Datanya sebagai berikut. Kita lihat pemirsa, untuk Nikkei Jepang, kemudian juga Straits Times, Kospi, Hang Seng Hong Kong cenderung menguat, di mana Nikkei naik 0,07%, Straits Times Singapura naik 0,1%, Kospi turun 0,34%, Hang Seng Hong Kong naik 1,44%. Kemana arah indeks harga saham gabungan di tengah sentimen politik yang tampaknya memanas, tapi sepertinya sudah mulai mereda pemirsa. Kita akan membahasnya melalui video conference bersama dengan Pak Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Market Kartis Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Pak Nafan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih sudah join. Ya, Pak Nafan, sejauh mana sentimen politik khususnya soal RUU
pilkada ini akan mempengaruhi untuk perdagangan hari ini, melihat rupiah kita kan anjlok ya ke 15.000, mendekati 15.600-an. Oke, ini kan sebenarnya kan demonstrasi ini terkait dengan peringatan darurat Indonesia ya, kan terkait dengan peringatan darurat Indonesia. Padahal kan memang pastikan DPR kan pada waktu itu menyepakati undang-undang pilkada ya, tapi tidak mematuhi putusan MK ya kan, terkait dengan catatan baru mengenai calonan di pilkada. Jadi kan otomatis kan ya kita memang berharap hal ini harus memberikan contoh bagaimana kita harus bisa hidup dalam demokrasi tentunya seperti itu. Dan memang sebenarnya ini kan juga berkaitan dengan sentimen ya bagi market. Kalau kita melihat secara faktual, ini kan pergerakan IHSG relatif terdepresiasi ya, sempat mengalami pelemahan di 1,24%, tapi pada akhirnya hanya lemah 0,87% gitu sebenarnya, karena para pelaku pasar mendigest terkait dengan peristiwa politik tersebut begitu. Ya. Oke, jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pasar di tengah sebenarnya kan disampaikan juga bahwa kembali ke putusan MK begitu ya, tidak jadi menggunakan keputusan dari Balik DPR RI. Apakah Anda melihat ada, kalau kita lihat Asia kan dan cenderung menguat meskipun Amerikanya melemah karena mengantisipasi komentar mungkin dari Jerome Powell Jumat pekan ini, indeks harga saham gabungan kita kira-kira masih akan terkoreksi, wajar atau bagaimana? Ya, sebenarnya sih kalau saya melihat secara teknikal lebih cenderung limited downside ya, karena pergerakan IHSG ini kan sudah mulai mendekati area support ya, yakni di level 7.466 hingga 7.436 ya. Selama nanti misalnya pilkada ini bisa dikembalikan pada putusan MK ya, otomatis kan nanti kan ini kan akan menciptakan ketenangan ya bagi para pelaku investor, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk meningkatkan appetite. Karena sebenarnya kita akan menyongsong simposium Jackson Hole, di mana Jerome Powell akan menyampaikan terkait dengan bukan hanya saja outlook ekonomi Amerika Serikat, tapi juga potensi dari pada The Fed untuk menerapkan pivot policy ya, yakni dengan expansionary monetary policy ya. Jadi nantinya dengan demikian para pelaku pasar akan lebih optimis, karena kita melihat bahwasannya peluang dari The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan di kisar 25 basis point itu pun juga bisa terbuka lebar, karena berdasarkan dari CNN Fed Watch Poll pun juga itu peluangnya bisa 73% ya pada bulan September nanti begitu. Jadi ini otomatis ini semestinya bisa terkoreksi dengan adanya kondisi penguatan indeks seperti itu. Anda melihat tren dari indeks harga saham gabungan sejauh ini bagaimana? Masih dalam fase bullish ya kalau menurut saya, karena pergerakan IHSG ini kan masih konsisten bertahan di atas moving average 10 ya, oke. Dan juga kan di sisi lain kan pergerakan IHSG ini kan masih relatively bertahan di major neckline. Jadi selama IHSG itu tidak breakdown dari kedua area support yang saya sebutkan tadi ya semestinya akan ada potensi retracement ya ke area resistance pada 7546 hingga 7595 ya, karena dengan memanfaatkan kondisi bullish phase yang dialami oleh IHSG. Terbukti kalau kita melihat secara year to date net foreign buy itu juga mulai peningkatan di 8,45 triliun dan sebelumnya di kisaran di bawah 8 triliun seperti itu. Jadi memang ada net foreign buy yang tentunya terus melakukan akumulasi ya, sehingga membuat IHSG kita memang dalam performa uptrend ya sejauh ini. Oke. Kalau sentimen lain soal rupiah yang melemah cukup dalam begitu ya, dari 15.400-an saat ini mendekati 15.600, kemudian ada simposium dari Jackson Hole, menanti komentar dari Ketua The Fed Jerome Powell soal jadi tidaknya diturunkan suku bunga di bulan September atau kapan begitu, sejauh mana juga akan menjadi trigger? Oke, selama kalau kita optimis ya bahwa soft landing perekonomian itu terjadi, yakni dengan cara The Fed mesti menjalankan pivot policy ya, jadi menggunakan suku bunga acuan, maka dari itu ini akan potensi membuat nilai tukar rupiah terapresiasi ya kan, bisa terpotensi terapresiasi.
Sebenarnya juga pergerakan nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi ini kan juga selain dari dinamika politik dan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini, ya kita kan juga melihat bahwasannya transaksi berjalan kita pun juga mengalami defisitnya melebar begitu di kisaran 3 miliar dolar AS begitu ya. Dan ini kan tentunya ini memang salah satu penyebabnya adalah terkait dengan kinerja performa rupiah yang mengalami depresiasi pada waktu di kuartal kedua kan, seperti itu. Karena ini juga berkaitan dengan higher for longer yang memang diterapkan oleh the Fed pada waktu. Jadi Anda melihat rupiah ini kecenderungannya akan berbalik kalau the Fed akhirnya memutuskan untuk menurunkan suku bunga. Artinya akan terjadi penguatan lebih lanjut. Tapi mungkin ini sebagai aksi antisipasi begitu ya, menanti keputusan The Fed ini, makanya melemah sekaligus di momen politik yang cenderung agak panas di dalam negeri karena diwarnai aksi demo yang ricuh begitu. Tidak, dan juga kita melihat Bank Indonesia saja itu pada waktu 21 Agustus kan menahan suku bunga acuan ya, padahal ada juga ekspektasi bahwasannya pada waktu itu rupiah mengalami penguatan ya kan di 15.400-an dan sempat muat di level tersebut. Memang ada harapan bahwa BI memiliki memiliki momentum tepat untuk menerapkan kebijakan pelonggaran moneter, tapi pada akhirnya BI menahan tingkat suku bunga tersebut ya, karena juga mempertimbangkan berbagai faktor ya. Itu mencerminkan apa Pak Nafan? Menahan suku bunga itu mencerminkan apa? Ya, bahwasannya memang uncertainty still remains seperti itu ya. Okay. Ya, khususnya global begitu kan. Jadi otomatis terlihat bahwasannya BI kemungkinan besar akan nanti terkait dengan aksi the Fed ya, agar supaya bisa meningkatkan optimisme terhadap pelaku pasar terkait dengan bagaimana peluang penerapan pivot policy. Baik. Ya, khususnya di sektor itu sangat esensial. Baik. Oke, di tengah demonstrasi dalam negeri yang sempat ricuh begitu ya, IHSG mengalami pelemahan, tetapi asing ada juga yang mengumpulkan saham-saham tertentu. Nah, Anda sendiri rekomendasi saham pilihannya apa Pak Nafan? Nanti kita ulas di segmen berikutnya pemirsa ya. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.